اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar mengaji pemula, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode Ad-Jani, sebaiknya tonton penjelasan mengenai kaidah-kaidah pembelajaran serta gambaran praktik belajar mengajar di dalam kelas, yaitu pada video jilid 1 halaman 1. Atau klik link yang muncul di atas. Pada video kali ini kita akan membahas mengenal huruf hijaiyah Ain dan akan mempraktikkan membaca huruf Ain dengan 3 harokat dasar pada halaman 17 jilid 1 metode Ad-Jani. Makhraj dan sifat huruf Ain. Saat tidak berharokat, huruf Ain dibaca Ain, fathah, ya, sukun, nun, sukun. Ain. Bukan dibaca A. Kalau A berarti sudah ada Ain, fathah, A. Tetapi ketika tidak berharokat dibaca Ain. Pengetahuan ini nanti akan bermanfaat ketika Anda belajar mengenai huruf-huruf muqatta'ah. Jadi perhatikan huruf Ain ketika tidak berharokat dibaca Ain, fathah, ya, sukun, nun, sukun. Ain. Makhraj huruf Ain, yaitu keluar dari tenggorokan bagian tengah, tepatnya pada tulang rawan elastis yang berbentuk daun, atau bahasa kedokterannya adalah epiglotis. Perhatikan ini lokasinya di daerah sini, ini di daerah sini, dan ini gambar yang ketiga di daerah sini, yaitu di tengah tenggorokan. Huruf Ain memiliki teman yang satu makhraj atau makhrajnya sama, yaitu huruf H. Perhatikan dan silahkan Anda baca sambil rasakan posisi makhrajnya. H, A, A, Ha, Ha, A. Itu di posisi yang sama, yaitu di tengah tenggorokan. Sekarang mari kita lihat sifat dari huruf Ain. Yang pertama adalah al-jahr, yang berarti jelas. Ketika berharokat, huruf Ain dibunyikan dengan tidak mendorong udara. Perhatikan, A, tidak dibaca A, mendorong udara, tetapi dengan menekan pada titik makhraj, A, I, Au. Sifat huruf Ain yang kedua yaitu at-tawassut bainar rakhawah wa syiddah, antara tertahan dan tidak tertahan. Berarti saat huruf Ain mati atau sukun, maka dibaca antara tertahan dan tidak tertahan, atau sedikit mengalir dan tidak dihentak. Perhatikan, A, tidak dibaca A, tetapi A, ada bunyi A. Begitu juga saat tasydid, ada sedikit aliran. Perhatikan, A. Ketika huruf Ain sukun berada di tengah kata, juga terlihat sedikit alirannya. Perhatikan, ta'lamuna, tidak dibaca ta'lamuna atau dijeda ta'lamuna, dijeda juga tidak boleh. Harus menyambung seperti contoh ta'la. Antara bunyi A dengan la tidak terjeda. Ta'lamuna. Sifat huruf
ain yang ketiga yaitu al-istifal, yang berarti pangkal lidah rileks, posisi di bawah atau turun. Perhatikan, ini pangkal lidahnya berada di bawah, rileks. Dan juga tengah lidahnya juga berada di bawah karena memiliki sifat al-infitah, sehingga huruf terdengar tipis dan jelas. A, ai, au. Sifat yang kelima dari huruf ain adalah al-ismat, yaitu menahan diam dan tidak lancar karena sesaat sebelum keluarnya huruf ada tekanan pada titik makhraj terlebih dahulu. A, jadi nekan a, kalau dilambatkan a, seperti itu. Inilah sifat huruf ain. Sekarang marilah perhatikan pergerakan bibir dan lidah saat mengucapkan huruf ain ketika fathah, kasrah, dhammah, ketika sukun, tasydid, dan ketika di tengah kata. A, ai, au, a, ta'lamuna, ai, au, ta'lamuna, ai, au, ta'lamuna. Kesalahan yang biasa terjadi saat membaca huruf ain adalah yang pertama dibunyikan atau dibaca seperti huruf hamzah. Perhatikan di sini ada kalimat ta'lamuna. Jika dibaca dengan huruf hamzah maka terdengar ta'lamuna. Seharusnya ta'lamuna tetapi dibaca ta'lamuna dengan huruf hamzah. Perhatikan karena makhraj huruf ain dengan huruf hamzah itu tidak sama. Huruf hamzah berada di dasar tenggorokan atau tenggorokan bawah, sementara huruf ain berada di tengah tenggorokan, sehingga akan berbunyi berbeda. Huruf hamzah dibaca tertahan, tak, sementara huruf ain dibaca tawassut antara tertahan dan tidak, sehingga berbeda bunyinya antara ta dengan ta. Ta berbeda. Harap diperhatikan. Untuk melatih huruf ain dipaksakan saja ditekan di tengah tenggorokan. Ta ditekan, dipaksakan. Ta'lamuna. Karena jika tidak ditekan nanti biasanya akan menjadi hamzah. Ta'lamuna. Harusnya ta'lamuna. Kesalahan yang kedua adalah biasanya keluar dari rongga hidung, bukan dari rongga mulut. Seharusnya huruf ain keluar dari rongga mulut, bukan dari rongga hidung. Untuk mengetesnya, cara mudahnya adalah silakan Anda tutup kedua lubang hidung Anda, lalu bunyikan huruf ain. Bunyinya harus sama antara huruf ain yang ditutup lubang hidungnya dengan huruf ain yang tidak ditutup lubang hidungnya. Jika sama bunyinya, maka itu sudah benar keluar dari rongga mulut. Ketika bunyi ain berubah saat kedua lubang hidung ditutup, maka biasanya itu menunjukkan huruf ain keluar dari rongga hidung. Perhatikan, ketika dibuka lubang hidungnya berbunyi a. Ketika ditutup lubang hidungnya juga harus berbunyi a, ai, au, o. Saat ditutup lubang hidung berbunyi a, maka itu menunjukkan bahwa huruf ain keluar dari rongga hidung. Harap diperhatikan. Sekarang marilah berlatih mengucapkan huruf ain dengan 3 harokat dasar, yaitu fathah, a, kasrah, i, dan dhammah, u. Ketiga harokat dasar ini harus dibaca secara sempurna. Fathah, a, dibuka mulut kita namun tidak dengan dibuka secara lebar, a, tetapi a. Kemudian kasrah dibaca dengan menarik rahang ke bawah, i, tidak dibaca e atau tetapi i. Kemudian u dibaca dengan membulatkan bibir, u. Perhatikan,
u, i, a, i, u, i, a, i, u. Sekarang marilah kita belajar membaca huruf ain dengan 3 harokat dasar tadi, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah pada halaman 17 jilid 1 metode Ad-Jani. Perhatikan kesempurnaan harokat, perhatikan makhraj huruf, dan perhatikan sifat huruf yang tadi sudah dijelaskan. A, I, O, A, I, O, A, I, O, A, I, O, Dha, Dhi, Dhu, Dha, Dhi, Dhu, Dha, Dhi, Dhu, Sa, Si, Su, Sha, Shi, Shu, Sa, Si, Su, Za, Zi, Zu, Dha, Dhi, Dhu, A, I, O. Pada bagian bawah dibaca sin, shin, sod, bod, ta, dha, ain, dha, ain. Untuk memastikan apakah murid sudah menguasai halaman ini dengan baik dan benar, silakan dicoba dengan membaca terbalik seperti contoh O, I, A, Dhu, Dhi, Dha, Zu, Zi, Za, Su, Si, Sa, Shu, Shi, Sha, Su, Si, Sa, Du, Di, Dha, Tu, Ti, Ta, atau dibaca secara acak seperti contoh Ta, Sa, A, Sha, Dha, Dhi, Si, Si, I, Zi, Ti, Tu, Su, Shu, Zu, Au, Dhu, Shin, Sod, Bod, Ta, Ain, Dha, Ain, Ta, Ain, Sin. Demikian. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang paham akan hal ini atau dengan mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan video melalui akun-akun media sosial Anda. Semoga langkah kecil ini menjadi wasilah jariah kita bersama. Amin. Video ini didukung juga oleh Oase Al-Quran, yaitu sebuah referensi Al-Quran untuk keluarga muslim yang terdiri dari 5 jilid. Jilid 1, 2, dan 3 merupakan Al-Quran penggalan per makna. Ini adalah mushaf Al-Quran per makna pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dengan penggalan per makna, siapapun Anda dapat memilih tempat wakaf dan memilih tempat ibtida di semua titik dengan tidak mengubah makna.
Kemudian lebih mudah untuk memahami isi kandungan ayat. Jilid yang keempat adalah Mushaf Tadabbur Al-Quran 30 juz, di mana ini merupakan rangkuman dari berbagai tafsir, sehingga siapapun Anda akan lebih mudah memahami isi dalam setiap halaman Al-Quran dengan secara mudah. Jilid yang kelima adalah buku Ulumul Quran, yaitu informasi seputar Al-Quran. Oase Al-Quran disupervisi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad dan penulis serta kontributor Kiai Haji Fathuddin Ja'far, Kiai Haji Muhaimin Zain, serta Dr. Haji Briliantono M. Sunarwo. Info lebih lengkap silahkan klik www.oasealquran.blogspot.com atau WhatsApp di nomor 087788251721. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzala al-furqana ala